Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kuliah tata tulis karya ilmiah. Materi kita hari ini adalah plagiarism. Kita mulai dari kode etik penulisan ilmiah, baik untuk artikel ilmiah maupun tugas akhir mahasiswa. Jadi tujuannya adalah untuk menghasilkan karya tulis yang orisinal atau asli, bukan jiplakan atau plagiat. Sebagai akademisi mestinya menjaga kebenaran informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Kebenaran informasi ini sangat penting ya, dan bukan berarti tidak ada kesalahan. Bisa jadi ada kesalahan, tapi sesuatu yang disampaikan itu benar adanya, dan kesalahan, kekurangan bisa disampaikan di bagian saran. Kalau tugas akhir ada kesimpulan dan saran di bagian sarannya. Kalau di artikel ilmiah bisa juga kita sampaikan sebagai rencana riset berikutnya ya, penelitian selanjutnya. Kemudian menulis harus secara cermat, teliti, dan tepat. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis setiap kalimat yang dinyatakan, disampaikan ya, setiap pernyataan yang dituliskan ya. Kemudian pastikan juga bermanfaat kepada masyarakat. Tulisan kita akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang lain sehingga menjadi amal jariah nantinya ya. Jangan sampai kita membuat satu publikasi yang bisa mencelakai ataupun menganiayai orang lain. Karena ini dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat juga. Baik, kemudian kita lanjutkan. Jadi dalam penulisan karya tulis ilmiah itu harus menjunjung tinggi hak pendapat pertemuan orang lain. Oleh karena itu harus selalu dihargai ya, dengan menulis di ucapan terima kasih, acknowledgement yang benar ya. Kalau dalam tulisan ya kita citasi dengan baik. Kemudian menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Ya. Di antaranya adalah falsifikasi ya, memalsukan data supaya tujuan kita tercapai, atau pabrikasi atau pabrikan data ya, membuat data-data fiktif ya, untuk mendukung penelitian kita. Ini tidak dibolehkan, termasuk pelanggaran. Dan yang berikutnya adalah plagiat ya, plagiat mengambil tulisan temuan orang lain kita nyatakan sebagai temuan kita. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang plagiarisme ini, karena dia berasal dari bahasa Latin plagiarius ya, penculik artinya, atau plagium juga artinya menculik ya. Melihat dari akar kata di atas, maka plagiat adalah dalam penulisan makalah ilmiah itu mengandung unsur penganiayaan dalam tanda kutip ya, intelektual, karena terjadi pengambilan cara paksa kata-kata atau gagasan tanpa izin pemiliknya. Ini perlu sekali diperhatikan dalam menulis karya ilmiah. Jangan sampai karya kita termasuk karya plagiat ya. Kemudian ada berbagai definisi mengenai plagiat, namun pada intinya semuanya menyatakan bahwa plagiat merupakan pemanfaatan atau penggunaan hasil karya orang lain yang diakui sebagai hasil kerja diri sendiri, yaitu tanpa memberi pengakuan pada penciptanya yang asli. Kita membuat karya ilmiah, kita copy paste dari karya tulis orang lain tanpa menyebut penulis aslinya ya. Nah, ini termasuk plagiat. Di karya ilmiah yang termasuk plagiat.
Jadi copy paste, plagiat ya, itu tidak dibolehkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Plagiat juga adalah perbuatan secara sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Di benar-benar di copy paste kalimatnya persis, kemudian tidak disitasi, tidak dirujuk. Seandainya dirujuk, kalimat itu juga tidak boleh sengaja copy paste langsung. Kita harus parafrase yang kita ubah intinya, kita ambil tapi dengan kata-kata kita sendiri ya, berdasarkan pemahaman kita sendiri setelah kita membaca artikel orang lain atau karya orang lain. Nah, plagiat ini bisa juga dianggap tindak pidana ya, karena mencuri hak cipta orang lain. Karena hak cipta itu dilindungi oleh undang-undang, termasuk kekayaan intelektual. Maka di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme ini dapat mendapat hukuman berat ya. Dapat hukuman berat, seperti bisa juga dikeluarkan dari sekolah ataupun dicabut ijazahnya ya. Seperti itu, dibatalkan jabatannya ya. Punya mendapatkan jabatannya tapi terindikasi terbukti melakukan plagiat dalam penulisan karya tulis, biasanya yang mensyaratkan punya publikasi, nah itu bisa dibatalkan. Dan pelaku plagiat itu disebut dengan plagiator. Baik. Dan ada juga yang tidak termasuk plagiarisme ya. Itu menggunakan informasi yang berupa fakta umum ya, yang menjadi pengetahuan umum di kita, misalkan hukum harus sama dengan tegangan dibagi resistansi ya. Itu umum, silakan kita ambil ya, walaupun kita tidak sebut sumbernya. Hukum Kirchhoff, ini ada juga Kirchhoffnya ya, penemunya, ataupun yang lain, analisis nodal, analisis mesh, kemungkinan teorinya sama ya. Itu boleh ya, karena sudah menjadi fakta umum. Kemudian yang berikutnya adalah menuliskan kembali ya, dengan mengubah kalimat atau parafrase opini orang lain dengan memberikan sumber jelas. Di sini ada dua kata kuncinya, mengubah kalimatnya atau membuat parafrase, kemudian menambahkan sumbernya ya. Jadi ide kalimatnya itu dari punya orang lain, tapi kita tukar kalimat yang kita ambil, yang kita rujuk tersebut, dan kita berikan sumber yang jelas ya. Kemudian mengutip secukupnya ya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Nah, kalau memang copy paste betul, kita beri tanda kutip yang memang persis sama dengan kalimat yang dari sumbernya, dan sumbernya kita berikan di akhir ya. Cara menulis sumber sudah kita pelajari pada pertemuan tentang penggunaan software Mendeley ya. Itu bisa menggunakan nama dan tahun ataupun menggunakan penomoran, dan ada kaedahnya sendiri. Jadi itu sangat penting ya dalam melakukan penulisan, terutama literature review, mereview riset-riset terkait ya. Kemudian sanksi plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ini tentang Sistem Pendidikan Nasional ya, bahwa lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, dan vokasi terbukti merupakan jiplakan, itu bisa dicabut gelarnya berdasarkan pasal 25 ayat 2-nya,
Sedangkan di pasal 70 itu disebutkan lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 di atas, terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Jadi cukup besar, sanksi pidana 2 tahun penjara atau denda 200 juta. Nomor 20 tahun 2030 tentang SIM Pendidikan Nasional, ada kata-kata jiplakan ini ada di 2 tempat. Di pasal 25 ayat 2, cabut gelarnya kalau terbukti merupakan jiplakan. Kemudian satu lagi ada di pasal 70 sanksinya, bila terbukti melakukan jiplakan sesuai pasal 25 ayat 5 ini tadi. Baik, untuk menghindarinya, yang membuat kutipan langsung wording, yaitu dengan cara menyalin kalimat, frase atau salah satu bagian dari teks secara langsung dengan kata-kata yang sama persis disertai dengan tanda petiknya. Ada tanda petik di dalamnya, boleh kita kutip langsung dan kita berikan sumbernya. Kemudian membuat parafrase teks, paraphrasing, yaitu menuliskan kembali bagian dari teks dari sumber yang akan kita masukkan dalam karya tulis kita, namun ditulis dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya dicantumkan nama pengarang, pemilik ide yang kita gunakan. Jadi kita parafrase ya, dengan kalimat sendiri, dengan pemahaman dari teks yang kita baca. Kemudian mencantumkan sumber dari karya kita yang kita gunakan di akhir karya tulis ya. Pencantuman sumber dari karya kita yang kita gunakan di akhir karya tulis. Jadi sumbernya harus dituliskan, selalu dituliskan ya. Boleh itu dalam kalimat, boleh juga di dalam gambar ya. Gambar yang kita rujuk. Biasanya karya ilmiah juga mengandung gambar yang kita copy dari sumber yang lain ya, yang bukan kita gambar sendiri, itu memang harus dirujuk. Kemudian data-data yang kita ambil dari sumber tertentu ya, juga kita rujuk. Kemudian untuk menghindari plagiarisme, maka perlu kita gunakan software plagiarism checker ya. Dan yang paling umum digunakan, tapi ini memang berbayar, Turnitin. Dan Unan sudah berlangganan Turnitin ini ya, jadi bisa kita gunakan, bisa menghubungi jurusan ya, ada PIC-nya di sana, nanti bisa membantu untuk melakukan cek Turnitin. Ada juga menggunakan Grammarly plagiarism checkernya, ya. Atau bisa juga plagiarism checker X ya, melalui laman web ini. Ada lagi Authenticate ya, dan juga software-software yang lain yang free juga ada ya. Jadi masih diperbolehkan yang free, bisa Anda cari di internet ya. Tapi yang bagusnya menggunakan Turnitin ya. Nanti kita coba demokan Turnitin ini. Tampilannya seperti ini ya. Oke, kita login. Loginnya tidak tersimpan ya. Jurnal administrasi, passwordnya lagi. Oke, seperti ini ya. Save passwordnya. Ya, ini kalau sudah masuk ke dalam software Turnitin, di sini kita lihat yang sudah ada saja di sini. Oke. Nah, ini di sini banyak artikel
Coba kita masuk ke bahan dosen ya, bahan dosen. View. Nah, di sini banyak artikel yang sudah dilakukan cek Turnitin ya. Ada banyak artikel. Kalau kita mau submit file baru di sini, kemudian nanti kita cek, misalkan artikel terkait dengan yang mana ya, ini ya, kita coba lihat 5%. Nah, ini hasil checkernya, hasil Turnitinnya yang ini. Dari sini kita bisa lihat ini judulnya. Ini juga seperti ini dianggap sama ya, similarity. Padahal ini kampus, hanya nama kampus. Mungkin tidak mungkin kita variasikan termasuk ini ya. Abstrak juga dianggap sama, di sini masih terkait kesinambungannya. Sedangkan ini tidak ada yang dianggap sama. Nah, ini sama dengan referensi 8, dengan artikel apa namanya, dengan karya tulis 8 ya. Ini sama dengan 10. Ini nanti bisa kita cek 10 itu apa. Ini sama dengan 11 ya. Jadi nggak terlalu banyak yang samanya. Ini juga sudah ada ternyata. Nah, ini juga acknowledgement-nya sudah sering ya, memang seperti ini. Pustakanya juga dihitung ya. Pustaka juga dilihat. Kita bisa similarity untuk mendownload ya, melihat atau menurunkan. Nah, ini sumber-sumber ini dengan publikasi sebelumnya ada 2% ya. Dengan publikasi ini, walaupun safe plagiarism juga tidak dibolehkan ya, dengan artikel saya sendiri ada 1%. Dan kita bisa memfilter kalau kita tidak ingin memasukkan artikel kita ya, bisa juga. Itu dengan cara mengklik exclude ya, mengklik ini kemudian mengexcludekan ya. Oke, mengklik di sini kelihatan yang samanya di mana. Bisa kita edit lagi ya, parafrase lagi kalimatnya. Jadi sebelum kita submit, kalau kita cek ketemu kesamaannya, bisa kita rubah lagi. Kemudian di sini juga ada fasilitas untuk filter ya. Filter ini tidak pakai exclude by size ya. Bahkan yang 1% kita exclude clan ya, maka akan menjadi kecil nanti similarity. Tergantung kebijakan pengelola ya. Kalau pengelola jurnal, maka dia juga punya exclude-nya berapa persen ya. Atau dilepas saja, jadi exclude tidak termasuk bibliografi ya, pustaka juga boleh kita checklist ya. Exclude word tertentu juga boleh ya. Ini menjadi filternya. Kemudian kita excludekan, nanti kita lihat lagi hasilnya ya. Kalau kita mau mendownload, boleh current view, ada digital receipt, ada original submitted file ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini sudah kita kembali ya. Oke, kembali ke sini. Kalau mau mencek lagi yang baru, kita klik di submit file. Tulis nama autornya, kemudian nama kita misalkan, judulnya terserah, di sini ada judul artikel ya.
Kemudian kita upload filenya bisa dari Google Drive, dari Dropbox ataupun dari komputer ya. Misalkan di sini ada publikasi. Oke, ini ada tugas akhir mahasiswa. Oke, ini tugas akhir satu, misalkan di sini ada proposal TA berarti gitu ya. TA Sri. Oke, kita upload. Agak lama menunggu prosesnya. Ini seperti ini. Ada ukuran filenya 40 halaman, jumlah katanya kontin ya. Oke, dia dalam proses copy the document viewer, dan go to, kita pergi ke assignment ini proposal tadi, tapi belum ada hasilnya. Kita tunggu, bisa kita refresh ya, dengan cara kita refresh. Juga belum ya, dalam masih proses ya. Biasanya waktunya sekitar 5 menit ya, tergantung jumlah halaman. Mungkin jumlah halamannya agak banyak, jadi agak lama. Kita refresh lagi, juga belum keluar. Jadi kalau keluar dia seperti ini, seperti tadi, seperti artikel ini yang sudah ada. Kita tunggu sampai keluar. Belum juga ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sambil menunggu. Terkait dengan plagiarisme, ada? Karina, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke. Coba kita refresh lagi. Belum juga ya. Dan contoh TA enggak ya. Sambil menunggu tugas akhir Sri, kita coba mendownload ya. Bagaimana cara mendownload? Karena ada beberapa opsi download. Download yang benar itu yang mana ya? Ya bisa menjadi bukti cek similarity ketika mengajukan tugas akhir. Misalkan kita ambil saja yang ini ya, yang agak banyak similarity-nya. Yang ini. Ini tidak ada ininya, berdasarkan yang ini berarti kita klik yang itu. Kalau ini ada di bawah ini 21%. Nah, 21% itu dari sini ya, similarity-nya, dan kita bisa juga kita lihat filternya apa saja yang dilakukan di sini. Nah,
tidak ada ini ya, tidak ada memfilter persentase dan kata, di semuanya masuk. Kemudian downloadnya, ketika download itu currency digital receipt ini ya, current view, kita download, kita lihat nanti hasilnya. Preparing to download ya, sedang proses. Nah, ini sedang di download. Oke, downloadnya selesai, kita open. Jadi hasil downloadnya seperti ini. Ini artikelnya sudah ada ditandai mana yang sama. Kemudian, nah ini totalnya seperti ini ya. Ini kita print juga ya, menunjukkan ada 21% similarity index ya. Kemudian 14%-nya dari sumber internet, 15% dari publication, dan 16% dari paper mahasiswa. 7% dari internet source yang ini, dan seterusnya ada yang cuman 1% dari sini, ada yang kecil dari 1% ya. Ini tanpa filter, jadi semuanya ada di akhir, ini diberikan keterangannya, exclude code on ya, bibliografi on, kemudian yang persentase tidak disebutkan, berarti kita semuanya kita masukkan di sini. Nah, kemudian sebelum submit sebenarnya kita boleh mengedit lagi, mana yang sama ini kita parafrase lagi sehingga tidak ditemukan similarity di sini. Jadi similarity dengan merujuk itu tidak ada hubungannya ya. Jadi walaupun kita buat rujukan citasi di sini tetap dianggap sama yang tidak dibolehkan. Uh, tetapi secara secara etik kita sudah merujuk dengan benar ya, sudah ada rujukannya ya. Tapi similarity-nya sebaiknya memang setelah kita rujuk kita juga harus parafrase sehingga tidak ditemukan similarity di sana. Seperti di sini ya, di sini kan sudah ada sumbernya NASA ya. Tapi karena kalimatnya sama, pada dianggap similarity. Oke, kita kembali ke tadi. Ini ya. Kita cek lagi apakah sudah keluar punya tugas akhir yang kita cek similarity-nya dengan cara merefresh. Ini sudah keluar biasanya turun ke sini. Belum juga ya. Biasanya kalau sudah pindah tempat dia sudah keluar. Oh, ternyata sangat besar ya persentasenya ya, 43%. Kalau kita klik ini tugas akhirnya sangat besar, cuma harus difilter ya. Kalau tugas akhirnya harus difilter, kalau enggak terlalu banyak. Caranya dengan beberapa yang dibolehkan ya, filter yang dibolehkan, kita ekskludekan yang 1%. Jadi 43 ya, masih banyak ya. Berarti ini banyak mengambil dari internet source ya. Makanya harus di parafrase lagi ya, seperti ini sama ya, sebenarnya masih wajar tapi ini agak ketat. Kalau kita lihat ada sebagian yang memang sama, nah ini sangat banyak nih harus ditukar ya.
walaupun dirujuk, tapi harus diparafrase lagi. Ini juga sangat banyak ya kesamaannya. Oke, ini harus dilakukan parafrase lagi sehingga persentasenya menjadi kecil. Oke, sekarang sudah 25% ya. Sudah oke ya. Jadi hanya dengan memfilter 1% ya. Oke, sebagian membolehkan memfilter 1% karena di 1% ini kecil ya. Sehingga kalau kita lihat dari mana 25% ini tinggal dari artikel-artikel ini. Jadi yang tidak boleh sebenarnya sama terlalu banyak kesamaannya dengan publication ya. Publication internet source ini masih walaupun di sini 13%, tapi masih diberikan toleransi ya. Dan ini sekarang totalnya 25%. Ya. Tapi kalau untuk artikel jurnal itu lebih ketat lagi. Kalau jurnal bereputasi biasanya sekarang mintanya di bawah 15%. Sedangkan kalau untuk artikel kenaikan pangkat itu similarity-nya dibolehkan 25%. Baik, berikut sumber pustaka materi hari ini diambil dari Wikipedia, jual jurnal blogspot.com, Permen 70 nomor 10 tentang penanggulangan dan pencegahan plagiat di perguruan tinggi, kemudian juga dari makalah Ibu Dian Fiantis berjudul Etika Penulisan Ilmiah yang disampaikan pada pelatihan AA tahun 2012. Ini ada tambahan tadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya tentang sistem pendidikan nasional. Baik, demikian saja pertemuan hari ini. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.